Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di cerita horor. Oke, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Memandikan Jenazah. Tidak usah pakai lama ya, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Mira, Tono mengulangi, sama halnya seperti Nunung. Tono pun heran saat melihat tetangganya itu keluar dari semak-semak. Gadis yang diperkirakan berumur 20 tahunan itu tidak menjawab, hanya diam dan membisu. Ia menghentikan langkah tepat di bawah pohon rambutan pinggir jalan seraya menyembunyikan separuh wajahnya seperti orang yang ketakutan. Nunung mengernyitkan dahinya, heran melihat tingkah gadis itu yang ia anggap aneh. Ada apa dengan dirinya? Kenapa Mira, dek? Kok aneh? Tono tak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Ia merapat ke tubuh istrinya dan berbisik. Shh. Tono seketika terdiam saat tatapan mata gadis itu melesat ke arahnya dengan tatapan tajam dan menghunus. Hawa dingin berhembus ke arah tengkuk. Tubuh laki-laki itu membengkuk saat menatap mata gadis tetangganya itu terlihat menakutkan, seperti bukan tatapan manusia pada umumnya. "Nung, kamu mau kemana?" tanya Tono seraya menarik tangan istrinya, berusaha menghentikan langkah Nunung yang bergerak ke arah gadis itu. "Nunung merasa ada yang tidak beres dengan Mira," sahut Nunung. Ia menoleh ke arah suaminya. Tono menggeleng pelan. "Jangan, dek, perasaan mas gak enak," cegahnya. "Gak apa mas, Mira itu anak baik, kita sering ngobrol kok," pungkas Nunung tenang. Dia melepas tangan suaminya perlahan dan tersenyum manis. Tono hanya mampu menghela nafas dan membiarkan istrinya melangkah ke arah Mira, sedangkan ia menunggu sembari mengawasi. Nunung mendekati gadis itu takut-takut. Ia merasakan hawa yang tidak biasa. Bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasaran menepis itu semua. "Mira, kamu ngapain di sini?" Nunung tak mampu menahan rasa penasaran saat jaraknya dan Mira hanya tinggal beberapa jengkal. Gadis itu masih terdiam. Wajahnya mendadak sendu saat pandangan matanya beradu dengan mata Nunung. "Mira!" Refleks Nunung mendekat dan tangannya menyentuh lengan Mira. Ia merasa tergugah saat melihat wajah Mira yang pucat dan ketakutan. Nunung tercekat saat tangannya menyentuh permukaan kulit Mira yang terasa sangat dingin, seperti menyentuh bongkahan es. Sontak, Nunung menarik kembali tangannya. "Mira, tubuhmu!" Mata Nunung membeliak saat tiba-tiba tangan Mira menggenggam pergelangan tangannya. Dingin seketika menjalar ke sekujur tubuh Nunung. "Tolong, Mira, Mbak, tolong!" Gadis itu terbata. Nunung mengernyitkan dahi, tidak mengerti maksud dari tetangganya itu. "Mira, Mbak gak ngerti. Apa maksud kamu?" kata Nunung sembari memperhatikan wajah Mira yang tampak sangat putih. Tatapan matanya pun kosong seolah tiada kehidupan, alias seperti orang yang sudah meninggal. "Mbak, tolong bantu Mira, Mbak. Tegakkan keadilan untuk Mira, biar Mira bisa pulang dengan tenang. Sampaikan permohonan maaf Mira untuk ibu dan cari pacar Mira. Dia laki-laki yang telah membuat Mira begini." Nunung semakin bingung. Ucapan Mira seperti sebuah teka-teki. Apa yang terjadi pada Mira? Kenapa ia harus meminta maaf? Keadilan apa yang dia inginkan? "Mira, Mbak benar-benar gak ngerti Mira ngomong apa. Pulang bareng Mbak yuk."
Gadis itu menggeleng pelan, bibir pucatnya pun terbuka dan ia pun menjawab, "Mira belum bisa pulang. Besok Mbak bantu ibu ya, bantu cariin Mira. Jemput Mira, bilang Mira ada di sini." "Kenapa nggak pulang bareng Mbak? Ayo Mira, jangan buat khawatir orang tuamu. Pulanglah, lagian motor Mbak mogok, kita jalan saja." Nunung setengah memaksa. "Mbak, pulang duluan saja, nanti Mira nyusul. Ingat pesan Mira ya Mbak. Oh iya, motor Mbak gak mogok kok, coba saja." Nunung tak percaya pada ucapan Mira. Ia menyuruh suaminya untuk kembali menstarter motornya. Dan benar saja, mesin motor kembali menderu. "Alhamdulillah, hidup. Ayo Mira, kita Nunung melongo. Matanya liar mencari keberadaan Mira yang tiba-tiba saja hilang dari pandangannya. "Mira! Mira!" Panggilnya seraya mengedarkan pandangannya ke sekitar. Heran, bagaimana Mira bisa hilang hanya dalam sekejap mata saja. "Nung, ayo cepat, kita kan mau ke warung." Pekik suaminya. "Tunggu Mas, Mira kemana?" Saut Nunung dengan wajah gusar. Tonya hanya mengedikkan bahu. "Gak tahu dek, ya udah biarin aja. Mungkin Mira pulang duluan." Nunung kembali menoleh sejenak ke arah ladang jagung. Ada perasaan aneh yang kian menghinggapi perasaannya. Apa mungkin benar jika Mira pulang duluan? Nunung akhirnya hanya mampu menghela napas kasar. Dia pun kembali ke sisi suaminya dan naik ke atas motor. Kendaraan roda 2 itu kembali melaju ke jalan. Jalan setapak yang semula terasa kecil dan sempit itu perlahan melebar dan suasana remang-remang berubah terang karena lampu jalanan yang sempat mati kembali hidup, satu persatu menerangi jalan mereka. Hanya dalam hitungan detik saja, pasangan suami istri itu sudah sampai di muka toko besunis. Setelah berbelanja, Tono dan Nunung bergegas pulang. Mereka kembali melewati jalan yang sama. Tapi anehnya, perjalanan kali ini sangat singkat dan sepanjang jalan mereka tidak menemukannya kebun jagung seperti waktu mereka pergi. "Mas, perasaan tadi kita ngelewatin ladang jagung, kan sempat ngobrol sama Mira juga. Ini kok nggak ngeliat ya? Padahal motor kan juga nggak ngebut," tanya Nunung saat ia baru saja turun dari motor. "Iya, bener juga Nung," sahut Tono. "Kok aneh ya Mas, sikap Mira juga aneh tadi." "Nah, iya, Mas juga merasakan hal yang sama. Tapi ya udah deh, Mas capek mau istirahat." Tono melangkah lemas masuk ke arah rumah diikuti Nunung yang masih penuh prasangka. "Kok suwi nemen Tono?" Sumini yang saat itu sedang duduk di kursi rotan depan TV langsung berbicara pada Nunung yang baru saja masuk rumah. Nunung langsung menghentikan langkah dan menatap ibu mertuanya heran. "Enggak kok Bu, tadi ketemu Mira, ngobrol sebentar, palingan 10 menit. "Telung jam Nung, kok ora suwi?" "Hah? Telung jam? Masa toh Bu?" Nunung menatap tak percaya ibunya, tapi begitu ia melihat jam dinding, matanya pun langsung membola. "Hah? Jam 11 malam? Lah iyo, tadi barusan kamu bilang Mira, ketemu di mana Nung? Tadi ibu dengar dari Mbak Lastri, katanya Mira gak pulang tadi malam, orang tuanya sibuk nyariin, udah lapor polisi, tapi karena belum 24 jam, jadi belum bisa dibilang hilang." "Hah? Gak pulang? Tapi tadi Mira baik-baik aja kok Bu. Cuma dia bilang minta dijemput sama ibunya. Apa dia kabur ya Bu? Dan takut pulang?" Nunung berspekulasi. "Yo wes, sesok isuk kue ke rumah Mira yo. Ngomong karo ibunya Mira biar Mira dijemput." Nunung mengangguk pelan. Meski ia masih penasaran tentang Mira, Nunung memilih untuk beristirahat. Ia permisi dan mendapati suaminya sudah tertidur pulas. Nunung meletakkan belanjaannya dan menyusul suaminya yang sudah lebih dulu berada di dalam mimpi. Menutup matanya dan tak lama ia pun juga ikut terlelap. Suara azan menggema di kejauhan. Nunung baru saja akan beranjak dari pembaringan, tapi sayup-sayup rangunya mendengar tangisan di kejauhan. Sontak
Nunung membangunkan suaminya dan memasang telinganya lebar-lebar. Benar, bukan cuma ia yang mendengar. Tangisan itu semakin terdengar jelas setelah azan selesai berkumandang. Sontak, Nunung dan Tono berlari ke arah ruang tamu yang pintunya sudah terbuka. Mereka saling berpandangan, dan tiba-tiba saat Nunung keluar dari rumahnya, angin pagi langsung menerpa wajah dan tubuhnya. Refleks Nunung mengangkat kedua tangannya dan melipat di dalam dada dalam posisi menyilang. Salah satu tangannya menggosok-gosok lengan agar hangat karena dingin begitu menusuk hingga ke sumsum tulang. Matanya menatap orang-orang yang berlarian ke arah rumah salah satu warga. Nunung melihat di kejauhan, ibu mertuanya sedang berdiri di pinggir jalan dan menatap awas, sedang Tono masih di dalam rumah dan sibuk mencari jaketnya. Pria itu lalu bergegas keluar rumah, di mana Nunung berdiri di teras tanpa pergerakan. Ada kejadian apa, Nung? Kenapa orang berlari-lari ke arah sana? Tunjuk Tono saat berada di samping Nunung yang saat itu masih membekap tubuhnya. Gak tahu mas, kok kayaknya orang-orang lari ke arah sana ya? Sahut Nunung tak lepas dari orang-orang yang berlalu lalang. Kalau gitu mas lihat dulu ya, kamu sama ibu di rumah saja. Kamu masuk Nung, udara dingin. Di mana hujan rintik-rintik? Mana hujan rintik-rintik? Suruh Tono. Iya mas, ibu juga suruh masuk. Ngapain berdiri di pinggir jalan begitu? Seluruh Nunung saat suaminya berlalu pergi. Tono mengiyakan dengan kaki yang terus melangkah. Ia berhenti tepat di samping ibunya yang mengeratkan sweater rajut yang dipakainya. Sempat berbincang sebentar, dan akhirnya wanita tua itu berbalik dan melangkah ke arah rumah. Nunung menatap awas mertuanya dan melangkah menyambut. Ia takut orang tua itu terjatuh. Bu, ada apa bu? Tanya Nunung saat ia berada di samping ibu mertuanya. Ia meraih tangan ibu mertuanya yang terasa dingin, menjaganya agar tidak terjatuh. Ibu, dengar tadi orang-orang bilang ketemu Mira di ladang jagung. Jawab Sumini. Kaki tuanya menaiki tangga kecil yang ada di muka rumah dengan perlahan. Tapi ibu heran, kenapa orang-orang pada berlarian ke arah rumahnya? Ibu ndak sempat nanya, soalnya orang-orang ndak ada yang jalannya santai. Ibunya lagi. Dahi Nunung mengernyit, tanda tanya besar di dalam kepalanya. Kenapa orang-orang pada berlarian? Apakah ada sesuatu yang menimpa Mira dan keluarganya? Nunung mau lihat bu, tapi Mas Tono melarang. Senang menghela nafas dan duduk di karpet hijau yang terletak di depan TV. Sedang ibu mertuanya duduk di kursi rotan yang menghadap ke arahnya. Ya wis, tunggu wae no. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada Mira dan keluarganya. Jawab Sumini seraya menatap ke arah luar. Belum lagi Nunung mengamini ucapan mertuanya. Tiba-tiba saja Sumini berdiri dan melangkah tergesa-gesa ke arah pintu depan rumah. Nunung yang terkejut hanya bengong, matanya mengikuti arah langkah ibunya. Ia pun berusaha berdiri dan mendekati ibu. Assalamualaikum Mbak Sumini. Seorang laki-laki tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu dan langsung disambut ramah oleh wanita tua itu. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Bagus? Kenapa nampaknya sangat buru-buru? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan Mira? Tanya Sumini saat melihat raut wajah laki-laki yang baru datang itu tampak kusar dan sedih. Laki-laki di hadapannya ini adalah Pak adenya Mira, gadis yang disinyalir hilang sejak hari kemarin. Mbah, minta maaf Mbah, bisakah pagi ini mandiin keponakan saya Mbah? Mira rencana akan dikuburkan pagi ini juga. Cetus lelaki itu dengan raut wajah sedihnya. Lah, memang ono apa karo Mira? Netra tua yang sudah dipenuhi warna putih itu membeliak, hatinya mulai gundah. Nunung yang berada di belakang pun tak kalah terkejutnya. Ia menangkap apa yang diucapkan oleh laki-laki di hadapannya, tapi batinnya tidak percaya. Apa benar Mira sudah meninggal? Iya Mbah, tadi malam ibu Mira dimimpiin sama Mira. Ia disuruh datang ke ladang jagung di ujung desa ini Mbah. Kami sekeluarga awalnya gak percaya dengan ucapan Mariani,
Tapi begitu melihat keseriusan di wajahnya dan juga ketakutan, sebelum subuh tadi kami bahu-membahu mencari Mira bersama dengan keluarga yang lain. Dan sebelum azan tadi, Mbah, kami akhirnya ketemu dengan Mira yang sudah tak bernyawa. Terang laki-laki itu. Dua wanita itu langsung syok. Tubuh mereka langsung terasa lemah. Kaki yang menjadi tumpuan pun terasa tak berdaya menopang tubuh. Berita itu seperti tamparan keras, apalagi bagi Nunung yang merasa baru saja bertemu dengan Mira tadi malam. Baik, nanti setelah sholat subuh, saya akan ke rumah bersama dengan menantu saya ini, ucap Sumini yang langsung disambut dengan senyum hampa lelaki parubaya itu. Nggih, Mbah, kalau begitu saya permisi dulu, Mbah. Matur nuwun sanget, nggih, Mbah. Tuturnya sopan sebelum ia pergi dari rumah Sumini. Sumini dan juga Nunung menunggu saat laki-laki itu pergi di hadapan mereka. Perlahan, wanita tua itu membalikkan tubuhnya dan mendapati wajah Nunung yang berubah pucat. Gimana, Nung? Kamu keberatan gak bantuin ibu lagi mandiin Mira? Ucap Sumini sembari menatap lekat menantunya saat itu terlihat sangat ragu dan ketakutan. Nunung terdiam beberapa saat. Ia masih syok dengan kejadian pagi ini. Bagaimana bisa Mira dikatakan sudah meninggal, sedang tadi malam ia masih bercengkrama dan berbicara dengan Mira. Nunung sebenarnya mau, Bu. Cuma Nunung masih syok aja. Kalau saja Nunung berhasil membawa Mira pulang, pasti saat ini Mira masih sehat walafiat. Rasa penyesalan terekam jelas di wajah Nunung saat itu. Sumini lalu menepuk pelan bahu Nunung. Pancaran matanya seketika membuat Nunung tenang. Bukan salahmu, Nduk. Semua sudah jalan takdirnya. Kita bagi manusia hanya bisa berusaha. Tapi ketetapan hanya milik Allah. Kasihan Mira, Nduk. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantunya? Sumini berkata lembut, berusaha untuk menenangkan menantu kesayangannya. Baik, Bu. Nunung akan temani ibu. Nunung akhirnya mengangguk setuju. Nah, gitu. Kalau bukan kamu dan Lastri yang bantu ibu, siapa lagi? Kamu kan tahu, Nung, orang-orang di desa ini enggan untuk menggantikan posisi ibu. Selain mereka takut, pekerjaan ini tidak memberikan pundi-pundi rupiah yang besar, hanya keikhlasan dan lillahi ta'ala yang kita dapatkan. Papar Sumini dengan wajah sendu. Nunung merespon dengan anggukan pelan. Kalau begitu, ibu siap-siap dulu, Nung. Sholat juga belum, ucap Sumini sembari melangkah ke arah dapur dengan tergesa-gesa. Nunung pun mengikuti jejak ibunya karena ia pun belum melakukan kewajibannya itu. Saat matahari mulai beranjak dari peraduan, Nunung bersama ibu mertuanya bersama Lastri berangkat ke rumah almarhumah Mira. Mereka berjalan beriringan, tapi tanpa berbincang, larut dalam pikirannya masing-masing. Nunung sempat menghentikan langkah saat mereka akhirnya tiba di rumah duka. Rumah sederhana bercat biru yang dikelilingi bunga melati Jepang itu tampak ramai. Orang-orang seliweran dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang berberes di bagian ruang tamu, mengangkat kursi-kursi dan menyusunnya di depan. Di bagian halaman ada beberapa orang laki-laki yang mendirikan tenda persatuan dan sebagian membuat tempat pemandian di belakang. Sedangkan ibu-ibunya terlihat lalu lalang dengan membawa kantung yang berisi bunga dan juga beras. Nunung tersentak saat seseorang menepuk bahunya. Ia tersadar dari lamunannya, dan begitu ia melihat, ternyata